Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberi nikmat jasmani dan nikmat rohani. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Teman-teman yang mulia, ria merupakan suatu penyakit hati yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Bahaya ria selalu menyerang kepada seseorang yang melaksanakan ibadah atau aktivitas tertentu. Penyakit ini termasuk ke dalam penyakit yang sangat berbahaya karena bersifat lembut tetapi berdampak luar biasa. Bersifat lembut karena masuk ke dalam hati secara halus sehingga kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka sudah terjangkit penyakit ria ini. Dan berdampak luar biasa karena apabila suatu amalan dijangkiti penyakit ria, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pelakunya pula akan mendapat ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat khawatir bila penyakit ini akan menimpa umatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innal akhafa ma'akhafu alaikumus syirkul asgharu. Qala ya Rasulullahi wa masyirkul asgharu qala riya. Yang artinya, sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan akan menimpa kalian adalah asyirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan asyirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari sahabat Mahmud bin Labid nomor 27742. Ar-riya berasal dari kata kerja ro'a yang bermakna memperlihatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan riya adalah memperlihatkan atau memperbagus sesuatu amalan ibadah tertentu seperti sholat, puasa, ataupun amalan lainnya yang tujuannya agar mendapat pujian dan sanjungan dari manusia. Semaknanya dengan riya adalah sum'ah, yaitu memperdengarkan suatu amalan ibadah tertentu yang sama tujuannya dengan riya, yaitu supaya mendapat pujian dari manusia. Teman-teman yang mulia, perlu kita ketahui bahwa segala amalan itu tergantung pada niatnya. Bila suatu amalan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Bila amalan itu diniatkan agar mendapat perhatian, pujian, atau ingin meraih sesuatu yang urusan duniawi, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu bizziyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya amalan seseorang itu akan ditulis sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ibadah merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat mutlak, bahwa ibadah itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dicampur dengan niat yang lain selain niatnya. Sebagaimana peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikianlah itulah jalan yang lurus. Bentuk-bentuk riya beraneka ragam warnanya dan coraknya. Bisa berupa perbuatan,
perkataan, ataupun penampilan yang diniatkan sekedar mencari popularitas atau sanjungan dari orang lain. Maka ini semua tergolong dari bentuk-bentuk riya yang sangat dilarang oleh agama Islam. Riya merupakan dosa besar. Riya termasuk perbuatan syirik kecil, sebagaimana hadis yang tadi disebutkan yang berasal dari sahabat Mahmud bin Labid. Selain riya merupakan syirik, ia pun mendatangkan berbagai macam mara bahaya. Penyakit riya merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena memiliki dampak negatif yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekahmu dengan selalu menyebut-nyebut dengan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang-orang yang menafkahi hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir." Sedangkan dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ancaman bagi orang yang berbuat riya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggalkannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "An 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu syirkahu." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan dengan mencampurkan kesyirikan di dalamnya, maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya itu. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala saja meninggalkannya, maka siapa yang akan menyelamatkan dia baik di dunia dan di akhirat? Perlu diketahui bahwa riya dapat membatalkan sebuah amalan apabila riya itu berasal dari dalam suatu niatan. Bila riya itu muncul secara tiba-tiba tanpa disangka dan tidak terus-menerus, maka hal itu tidak membatalkan amalan tersebut. Di antara cara untuk mencegah riya yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat yang tinggi dan sempurna. Yang kedua, selalu mengingat akan kematian. Yang ketiga, banyak berdoa dan merasa takut dari perbuatan riya. Yang keempat, terus memperbanyak mengerjakan amalan sholih. Sedangkan beberapa perkara yang bukan riya adalah, yang pertama, seseorang yang beramal dengan ikhlas namun mendapatkan pujian dari manusia tanpa ia kehendaki. Yang kedua, seseorang yang memperindah penampilan karena keindahan Islam. Yang ketiga, beramal karena memberikan teladan bagi orang lain. Dan yang keempat, bukan termaksud riya pula bila ia semangat beramal ketika berada di tengah-tengah orang yang semangat beramal. Riya ini bisa muncul di dalam diri seseorang pada saat setelah ataupun sebelum ia mengerjakan suatu ibadah. Imam Ghazali mengatakan bahwa apabila di dalam diri seseorang yang selesai melakukan suatu ibadah muncul kebahagiaan tanpa berkeinginan untuk memperlihatkannya kepada orang lain, maka hal ini tidaklah merusak amalan tersebut. Karena amalan tersebut telah selesai dan keikhlasannya terhadap ibadah itu pun sudah selesai, dan tidaklah ia menjadi rusak dengan sesuatu yang terjadi setelahnya, apalagi apabila ia tidak bersusah payah untuk memperlihatkannya atau membicarakannya. Adapun beberapa kiat untuk menghilangkan penyakit riya antara lain, yang pertama, menghilangkan sebab-sebab riya seperti kenikmatan terhadap pujian orang lain, menghindari pahitnya ejekan dan antusias dengan apa-apa yang ada pada manusia. Yang kedua, membiasakan diri untuk menyembunyikan berbagai macam ibadah dan amalan yang dilakukannya, hingga hatinya merasa nyaman dan dengan pengamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap berbagai ibadahnya itu. Yang ketiga,
Berusaha juga untuk melawan berbagai bisikan setan untuk berbuat ria pada mengerjakan suatu ibadah. Baiklah teman-temanku yang mulia, hanya itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.